Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Suara FKIP UHAMKA bersama saya Silih Warni. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tentu patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga semua terus bersemangat dan istiqomah menjalankan ibadah-ibadah puasa di bulan suci ini. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk terus berikhtiar meluaskan hati, memperdalam empati, dan menguatkan hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Dari lingkup yang paling kecil, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman kerja kita, dan di lingkup yang lebih luas lagi hubungan kita dengan saudara-saudara kita dari berbagai bangsa. Puasa di bulan Ramadan memberikan makna yang mendalam terhadap penguatan sikap empati kita. Ketika kita menahan lapar, ya, kita bisa belajar merasakan bagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami kesulitan, bahkan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi untuk mengganjal perutnya. Kita sama-sama mengetahui, kita sama-sama ikut merasakan saudara kita di Palestina yang sampai saat ini juga masih ada yang harus berjuang untuk bisa bertahan hidup. Ketika kita menahan amarah di bulan suci ini, yaitu sebuah pembelajaran yang sangat kita rasakan bisa mengembangkan atau bisa menumbuhkan pemahaman kita betapa pentingnya arti kedamaian, ya, pentingnya suasana damai dalam kita menjalani hidup. Jika nilai-nilai seperti ini, ya, nilai-nilai yang bisa kita kembangkan dan kita terapkan di konteks yang lebih luas, rasa empati, rasa kepedulian, bisa diterapkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas dalam hubungan antar bangsa misalnya. Kita bisa bayangkan itu akan menjadi modal penting untuk bisa terpeliharanya, untuk bisa tumbuh kembangnya perdamaian dalam kehidupan kita sebagai bagian dari dunia. Umat Islam hidup di hampir seluruh penjuru dunia. Umat Islam hidup di Asia, ada umat Islam saudara kita hidup di Afrika, di Amerika, sampai di Eropa, ya, dengan berbagai karakteristik dan tantangan kehidupan yang berbeda. Kalau kita mencermati atau mempelajari bagaimana tradisi, bagaimana praktek-praktek keagamaan, khususnya dalam konteks ini bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa, tentu ini akan memberikan perspektif baru, akan membuka wawasan dan cakrawala pemahaman kita. Sebagai contoh, ya, misalnya bagaimana saudara-saudara Muslim kita menjalani ibadah puasa di Inggris, lah, satu negara di Eropa yang penduduk yang umat Islam di sana menjadi kaum minoritas, ya. Walaupun memang secara jumlah populasi di Muslim di Inggris itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat, ya. Saat ini mungkin bisa mencapai angka di atas 4 juta populasi warga Muslim di Inggris, ya. Itu porsinya ya cukup signifikan, ya, bisa 6 atau 7% dari seluruh total populasi di Inggris. Dengan
karakteristik sosial masyarakat dengan letak geografis dan kondisi alamnya yang memiliki keunikan tersendiri, tentu praktik atau tradisi Ramadan di Inggris berbeda dengan tradisi di kita di Indonesia. Di Inggris dengan letak geografis tentu kaitannya nanti dengan musim yang ada di sana. Dari sisi durasi waktu puasa tentu itu sudah berbeda ya. Di saat puasa jatuh atau Ramadan jatuh di musim panas misalnya, durasi puasa saudara Muslim di Inggris itu bisa mencapai 18 sampai 19 jam ya. Ya, kita bisa bayangkan kalau matahari di musim panas itu kan terbit lebih cepat ya. Jadi jam 2, setengah 3 dini hari itu saudara Muslim di Inggris itu sudah menyantap sahur ya. Dan mereka kemudian menjalankan puasa sampai sekitar adzan maghrib jam setengah 10 ya, mungkin setengah 10, jam 10. Jadi memang secara durasi jauh lebih panjang. Kemudian dari aspek lain ya, selain durasi, ini antusiasme saudara Muslim di Inggris sebagai kaum minoritas itu bisa menjadi fenomena yang inspiratif. Karena di Inggris, khususnya di bulan suci Ramadan, itu Muslim di sana sangat antusias berbondong-bondong melakukan salat, baik salat wajib 5 waktu maupun salat sunat di masjid. Jadi ini tidak hanya terjadi di awal Ramadan, tapi sampai 10 hari terakhir Ramadan itu justru hal yang menarik bisa kita lihat. Jadi di 10 hari terakhir, Muslim di sana berduyun-duyun ke masjid untuk menjalankan salat wajib, dan terutama ini yang sangat memotivasi. Jadi warga Muslim di Inggris di 10 hari terakhir melakukan sholat malam berjamaah ya, setiap hari ya. Jadi kita bisa lihat jam 1 dini hari itu orang berduyun-duyun menuju masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat malam, dan itu dilaksanakan secara konsisten ya. Kemudian ada tradisi lain yang menarik. Di sana ada satu event atau program yang sering disebut open iftar ya, di mana masjid bahkan atau instansi tertentu itu menyelenggarakan buka bersama yang diperuntukkan tidak hanya untuk warga Muslim, tapi itu terbuka untuk non-Muslim, bahkan untuk turis-turis atau pelancong yang kebetulan berada di lokasi tersebut. Jadi trennya memang kehidupan Muslim di sana lebih terbuka secara hubungan sosial. Dalam acara open iftar itu ya mereka bersosialisasi warga Muslim dengan warga non-Muslim, termasuk warga lokal di sana. Jadi dalam momen yang hangat itu terjadi percakapan, terjadi proses saling mengenal, dan itu menjadi media, menjadi wadah yang sangat baik untuk kemudian saudara-saudara Muslim memberikan informasi ya tentang Islam ya. Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang disampaikan dalam obrolan yang hangat itu, mungkin ada orang Inggris menanyakan, apa sih puasa itu, mengapa kamu berpuasa, mengapa kamu melakukan ibadah ini dan itu, yang kemudian itu akan menjadi pintu masuk mereka lebih mengenal Islam. Dalam konteks ini tentu menjadi Muslim di Inggris juga harus dibarengi dengan ikhtiar untuk terus menguatkan literasi tentang Islam itu sendiri.
karena dihadapkan pada obrolan, pada dialog yang seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis, itu akan menjadi trigger bagi umat Islam di sana untuk terus belajar. Sehingga ketika menjawab satu pertanyaan yang mungkin sangat sederhana, mereka juga harus bisa menjelaskannya secara lebih diterima, lebih rasional begitu. Jadi memang karakteristik orang Inggris itu kan open-minded ya, mereka terbuka. Artinya ketika sesuatu itu bisa mereka terima secara logis, itu mereka punya kecenderungan bisa menerima sebuah kebenaran ya. Jadi di sini teknik atau metode menjelaskan sesuatu menjadi sangat sangat penting. Tradisi yang bisa kita lihat dan bisa kita ambil inspirasi yang seperti saya sebutkan tadi, lazim terjadi di banyak negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim ya. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika seorang Muslim berada dalam konteks lingkungan sosial yang seperti itu ada kecenderungan justru malah identitas keislaman mereka menjadi semakin kuat ya. Keinginan mereka untuk terus belajar menjadi semakin kuat karena adanya rangsangan, adanya ya stimulus dan challenge atau tantangan untuk kemudian bisa mengungkapkan pemahaman yang mereka miliki. Jadi identitas keislaman mereka menjadi lebih kuat. Kemudian ketika menjalankan ibadah puasa di Inggris itu kita tidak menemui misalnya di jalanan ada orang jualan takjil, kemudian aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa, orang tetap bekerja secara profesional dengan jam kerja yang tidak berubah, produktivitas orang juga tidak berkurang. Artinya sebuah pembelajaran bahwa ibadah itu sangat ditentukan oleh niat, kekuatan niat dan keikhlasan dalam menjalankannya. Maka dia tidak bergantung apakah lingkungan itu mendukung suasananya atau tidak. Ya. Selain itu pada saat Muslim di Inggris menghadapi godaan-godaan atau challenge itu kan sebenarnya satu ujian bagaimana mereka terus menguatkan yang tadi saya sampaikan, niat dan keikhlasan mereka untuk menjalankan ibadah itu. Jadi di tengah kesibukan dunia yang begitu tidak ada habisnya atau begitu padat, mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan tetap memperhatikan kualitas ibadah tersebut. Jadi itu saya rasa sebuah pembelajaran atau inspirasi yang bisa memotivasi kita sebagai yang hidup di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana suasana sebenarnya sudah sangat mendukung ya, artinya segala praktek ibadah terdukung oleh suasana di lingkungan masyarakat kita. Jadi puasa di bulan Ramadan mengajarkan empati, kemudian bisa menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia. Ramadan mengingatkan kita bahwa sebenarnya semua manusia itu punya kepentingan yang sama ya. Semua orang ingin hidup damai, semua orang ingin didengarkan, semua orang ingin dihargai. Dan dengan pemahaman lintas budaya yang terus kita ikhtiarkan, dengan jembatan komunikasi lintas budaya yang terus kita bangun, maka kemudian itu insya Allah akan menjadi embrio dari kehidupan bersama yang lebih damai dan harmonis. Jadi insya Allah dengan kita terus memberikan perhatian pada pemahaman lintas budaya, dari hal-hal kecil, dari mulai kita mau mengenal, mau memahami, ya mau berempati, insya Allah kita akan memberi kontribusi pada kehidupan bersama
dalam kehidupan di konteks yang luas, dalam kehidupan antar bangsa yang lebih damai dan harmonis. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal? Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi titik balik, menjadi inspirasi bagi kita untuk turut berkontribusi pada pemahaman lintas budaya dan pada gilirannya pada kehidupan dunia yang lebih damai. Demikian, semoga ada manfaat dan pembelajaran yang bisa diambil. Asruminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.